pada saat kejadian, kemudian petugas yang sedang melaksanakan pengamanan gereja segera mendatangi lokasi, kemudian melakukan penyelidikan. Ya. Diketahui bahwa tawuran tersebut melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok kebon, ya, dan kelompok ledek. Kelompok kebon ini pimpinannya adalah inisial F dan A. Saat ini masih DPO. Kemudian kelompok ledek ini adalah inisial C dan CD, yaitu sebagai pimpinan kelompok ledek. Ya. Kemudian menimbulkan korban jiwa atas nama Ferry Noviardi alias Aing, ya, kelahiran tahun 83. Ini korban meninggal dunia karena terkena lemparan keramik pada bagian leher, kemudian dibawa ke Kramat 128 klinik, kemudian meninggal dunia. Terhadap perkara tersebut, kami telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan penangkapan terhadap setidaknya 9 orang tersangka. Dari 9 tersebut, ya, 7 dewasa dan 2 statusnya adalah anak sebagai anak berhadapan dengan hukum. Ya. Tersangka pertama CD, angkat tangan. Ya, ini 18 tahun melempar batu peranda. Ya. Kemudian UA 40 tahun, angkat tangan. UA. Ya, ini sama orang melempar batu. Kemudian MIN 39 tahun, sama. Ini termasuk positif sabu, ya, amfetamin. Kemudian MIS, mengatakan, ya, ini sama, perannya juga melempar batu. Kemudian tersangka kelima AF 29 tahun, ini juga positif amfetamin atau sabu. Kemudian keenam MIH, katakan MIH, katakan angkat tangan. MIH. Kemudian Dedi atau DA, ya, perannya melempar batu. Sementara 2 anak lainnya tidak kami hadirkan di sini, sehingga terhadap kejadian tersebut kami menyita berbagai barang bukti, yaitu pecahan keramik yang melukai korban hingga meninggal dunia. Kemudian pecahan bata, juga ada satu flash disk yang berisi rekaman CCTV, termasuk rekaman yang kami ambil dari berbagai medsos terkait dengan tawuran tersebut. Ya. Tadi kami tunjukkan sudah beberapa teridentifikasi membawa senjata tajam dan beberapa masih DPO. Kami lakukan terus pencarian. Kemudian 6 unit handphone berisi rekaman tawuran dan 1 potong, ya, baju yang digunakan oleh korban termasuk hasil otopsi. Kemudian terhadap kejadian tersebut kami menerapkan pasal 170 atau kekerasan bersama terhadap orang, dan juga pasal 358, ya, terkait dengan penyerangan terhadap beberapa orang dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara. Selain hal tersebut, kami juga masih melakukan penyelidikan, ya, untuk bisa mengungkap terkait dengan postingan medsos oleh CD ini, ya, karena motifnya adalah ketika ada postingan, hanya betul sudah lama tidak ada tawuran, itu ya. Artinya suasana yang dibangun oleh Pranata Sosial di Kelurahan Kramat ini oleh Lurah, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan semua perangkat RT RW, ya. Kemudian hanya oleh sebuah postingan akhirnya terjadi tawuran dan berakibat fatal. Selain itu, pada hari ini juga kami akan melakukan pemusnahan narkotika, karena memang ternyata narkotika menjadi salah satu akar masalah dari berbagai tawuran. Seperti kemarin kami melaksanakan rilis terkait dengan
kejadian tawuran di Menteng itu pun juga beberapa tersangka positif narkotika, dan hari ini pun ternyata tersangka ada yang positif juga narkotika. Baik, itu yang kami sampaikan, sehingga kami tegaskan kembali bahwa Forkopimko, saya, Wali Kota dan Pak Dandim akan terus melakukan upaya-upaya preemptif, ya, himbauan-himbauan preventif, sampai dengan kami akan melaksanakan penegakan hukum yang tegas bagi semua yang terlibat dalam tawuran, dalam berbagai klaster. Klaster pertama adalah tersangka yang memang terlibat langsung. Klaster 2 adalah tersangka, ya, yang hanya turut serta atau membawa sajam yang terekam dalam CCTV, ya. Yang ketiga adalah tentunya terkait dengan postingan-postingan yang mengajak untuk tawuran. Demikian dari saya. Baik, terima kasih. Pada hari ini saya sangat mendukung, mensupport langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolres dengan jajarannya. Kita tidak ingin wilayah kita itu rusak, hancur karena perilaku-perilaku yang tidak produktif, perilaku yang tidak tepat, sehingga supaya ini tidak meluas, tidak berkembang, kita berharap ini menjadi pelajaran berharga khususnya bagi orang tua, bagi lingkungan, untuk sama-sama kita menjaga iklim yang kondusif di lingkungan khususnya di Jakarta Pusat. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat dan orang tua, yuk sama-sama kita jaga anak-anak kita, saudara-saudara kita, untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bagi diri kita sendiri dan masa depan kita semua. Itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres beserta jajarannya. Kami Kodim Jakarta Pusat juga mendukung dan bersinergi dengan Polres Jakarta Pusat beserta Pemkot Jakarta Pusat dalam menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Jakarta Pusat, khususnya menjelang tahun 2024, yaitu tahun Pesta Demokrasi. Mari kita sama-sama menciptakan suasana yang damai dalam pesta demokrasi kita ke depan. Untuk kejadian ini mudah-mudahan tidak terulang lagi, khususnya kejadian tawuran di wilayah kita yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember di saat orang sedang beribadah Natal, ini malah tawuran. Nanti masih ada waktu 31 Desember kita akan merayakan tahun baru. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan-kegiatan lain selain perayaan Natal yang damai dan bergembira. Demikian dari kami Kodim Jakarta Pusat. Terima kasih. Mohon izin, kami atas nama Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tentunya selalu mendukung pihak dari Polres Jakarta Pusat untuk selalu bersinergi dalam penanganan perkara yang dalam hal ini tentunya kita juga sangat menyayangkan terjadi di malam Natal, dan ini tentunya akan menjadi pembelajaran bersama bahwa tidak akan ada lagi perbuatan seperti ini. Diharapkan kedepannya akan lebih baik lagi dan menjaga kondusivitas di lingkungan Kejaksaan di lingkungan Jakarta Pusat. Baik, saya demikian teman sekalian. Jadi kami berharap bahwa budaya kekerasan, perilaku agresif di masyarakat itu bisa kita tekan, dan hukum akan menjadi salah satu sarana untuk bisa menjadi rekayasa sosial untuk bisa menjadi lebih tertib dan lebih patuh. Saya rasa demikian ya untuk rilis dari ini. Mungkin ada pertanyaan 1-2 aja saja cukup.